Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan kita Jelucu Stand dalam Bincang Sepak Bola Nasional. Kita akan membahas tema-tema yang berhubungan dengan timnas Indonesia dan juga pemain-pemainnya, baik itu pemain-pemain yang abroad di luar negeri ataupun pemain-pemain yang ada di klub domestik. Baik rekan-rekan semuanya, beberapa hari yang lalu sudah kita utarakan bahwasanya ada informasi yang menarik seputar PSSI dan juga timnas Indonesia. Erick Thohir setelah dilantik menjadi Menpora ya, 2 kali dia melakukan press conference. Jadi setelah di istana, kemudian masih juga di istana. Dalam press conference itu dia mengatakan akan menunggu keputusan dari FIFA. Kalau dia menunggu keputusan dari FIFA, sementara itu Presiden FIFA memberikan ucapan selamat kepada Erick Thohir atas terpilihnya dia menjadi Kemenpora dan berharap ada perbaikan ataupun meningkatkan olahraga sport buat pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwasanya saya kira dengan jawaban apa yang dimiliki oleh Presiden FIFA kepada Erick Thohir, nampaknya tidak akan ada masalah ketika Erick Thohir nantinya dia menjabat Ketua PSSI dan juga Menpora di Indonesia. Padahal dalam beberapa waktu yang lalu ya, Imam Nahrawi itu kan pernah melakukan hal yang membuat FIFA memban Indonesia 2 tahun 2015-2016 karena memang dulu itu terjadi kesalahpahaman ya antara pemerintah dan juga pengelola dari Liga Super ataupun Liga Domestik kita, dan akhirnya Imam Nahrawi membubarkan Liga Domestik dan membuat liga baru waktu itu ya, dan akhirnya kita terdampak ban 2 tahun dari 2015 menuju 2016. Dan berikutnya juga kita akan membahas beberapa hal tentang tidak hanya Erick Thohir yang nampaknya masih akan menjadi ketua PSSI hingga 2027 masa baktinya. Wasit yang akan memimpin Indonesia saat Indonesia lawan Arab Saudi dan juga Indonesia yang akan melawan Irak ya. Pada saat nanti Indonesia akan melawan Arab Saudi, ada wasit bernama Ali Al-Ahmed ya. Berikutnya yang memimpin atas Indonesia Irak itu namanya Manning dari China, sedangkan Ali Al-Ahmed itu dari Kuwait. Kalau melihat dari apa yang dilakukan AFC ataupun FIFA dari penunjukan wasit Ali Al-Ahmed dari Kuwait ini, menunjukkan tidak adanya fair play dalam sepak bola ya, apalagi Kuwait dan juga Arab Saudi ini adalah tetangga, sama-sama Timur Tengah. Apakah nanti wasit itu bisa fair play melakukan tugasnya atau tidak? Karena memang dari sisi kita melihat ataupun memonitor bagaimana perjalanan dari tim-tim Timur Tengah itu ketika kita menghadapi mereka, ya itu tadi ya, apa yang mereka bisa lakukan dengan uang yang terlalu banyak begitu, sesuatu bisa akan dilakukan, termasuk dengan kepemimpinan wasit Ali Al-Ahmed dari Kuwait. Apapun akan dilakukan. Kalau ini masih akan terus terjadi ya, tentu saja AFC ini harus ada sebuah perubahan dalam tahun-tahun yang akan datang, karena dengan penunjukan wasit yang ya secara geografisnya tidak jauh amat atau masih satu geografis dengan Arab Saudi, ini juga menimbulkan kecurigaan yang cukup besar kepada masyarakat Asia yang mungkin nanti akan bertanding sepak bola melawan Timur Tengah. Wasit yang memimpin dari pertandingan tersebut adalah Manning dari China. Jikalau kita menelisik dari sosok dari Manning ini, doi telah memberikan 3 penalti pada Qatar saat final
ya Piala Asia beberapa waktu yang lalu dan membuat Qatar juara. Itu yang sangat kita pertanyakan, kenapa Manning ini juga ditempatkan pada posisi kita saat melawan Irak. Tapi ya nggak masalah, yang namanya sport ya harus kita lakukan apa yang sudah disiapkan oleh AFC dan juga FIFA. Namun dalam beberapa tahun yang akan datang tentu saja ini harus ada perubahan dari FIFA ataupun juga AFC, yang mereka itu harusnya bisa melakukan sebuah hal-hal yang menimbulkan kecurigaan kepada bangsa-bangsa lain yang mereka akan bertanding melawan mereka, karena sesuatu yang tidak bisa kita duga ya ternyata nanti akan terjadi, dan pasti akan ada protes-protes dari tim-tim yang nanti akan melawan Timur Tengah. Karena memang Indonesia, kita harus mengakui bahwasanya kita memang di luar 100 besar, kita ada di 119, dan apa yang sudah dilakukan Arab Saudi kemudian Qatar, meskipun ya pergolakan geopolitik yang terjadi di sana juga tidak nyaman banget ya, ketika Israel berusaha untuk memberikan serangan kepada Qatar melewati Arab Saudi. Ini kan juga secara geopolitik ini membuat kita miris ya sebagai bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, kok bisa gitu loh, Israel yang selalu memberikan bomnya kepada Qatar dan melewati Arab Saudi. Ini kan gak aman untuk sebuah olahraga ya. Apakah nanti juga ini akan menjadi perhitungan dari FIFA dalam waktu yang ya kurang sebentar lagi lah ya, karena pertandingan ini udah tanggal berapa dan ya nanti akan diselenggarakan tanggal 8 Oktober 2025. Apakah nanti akan ada perubahan venue kalau ini situasinya terus memanas? Israel masih sering melancarkan serangan buat Qatar dan juga Arab Saudi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan kepada Anda bisa Anda nikmati sebagai informasi yang bisa menambah perbendaraan untuk kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia. Dan doa kita mudah-mudahan timnas Indonesia bisa mencuri 6 poin dari Arab Saudi dan juga Irak pada Oktober nanti dalam round 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yang tentu saja akan meloloskan timnas Indonesia menuju pentas terbesar sepak bola dunia, Piala Dunia. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin, bismillahirrahmanirrahim. Karena sesuatu yang udah kita siapkan dengan profesional dan disiplin, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dari Jakarta, saya Jelu Justen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.